Selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi pembelajaran pada minggu 12 dengan judul Integrasi Suara dan Musik pada Game. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Hafiz Andrian sebagai moderator dengan NIM 231111899. Selanjutnya, Saya Marcelo Hugo Laika dengan NIM 231110248. selanjutnya. Saya Kevin Otergio Sakikoto dengan NIM 23111131. Oke, selanjutnya. Dengan saya di sini juga manajer Semerangkit dengan NIM 231111575. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja kami akan masuk ke materinya, Pak. Oke, baik. Di sini saya akan mulai presentasi bagian saya pada pembawaan materi. Tapi sebelum itu kita perlu memahami gitu, kenapa suara dalam game itu penting. Jadi, secara teori, suara dalam game itu bukan sekedar pelengkap, tapi bagian inti dari pengalaman bermain. Dalam desain game, audio itu berfungsi sebagai media yang memperkuat imersi pemain, membangun emosi, memberikan feedback langsung kepada pemain. Lalu kalau kita lihat dari sisi psikologi, manusia merespon audio dan visual secara bersamaan. Artinya, saat pemain melihat aksi di layar lalu mendengar suara yang sesuai, otak akan lebih menangkap konteks dari kejadian tersebut. Karena itu, suara membantu game terasa lebih hidup dan lebih mudah dipahami. Selain itu, suara juga punya fungsi komunikasi. Misal, bunyi langkah musuh, notifikasi item, suara saat karakter terkena serangan. Semua itu memberikan informasi penting tanpa harus selalu ditampilkan di layar. Jadi, audio secara tidak langsung membantu pemain mengambil keputusan dengan lebih cepat. Lalu kalau dari sisi desain, game tanpa suara biasanya terasa kosong, datar, dan kayak kurang meyakinkan lah. Walaupun visualnya bagus, tapi pengalaman bermain tetap berasa kurang lengkap. Karena itu, pengembangan game modern, audio sudah menjadi kebutuhan utama, bukan tambahan. Bisa dibilang juga menjadi wajib, karena hampir semua game membutuhkan feedback. Saat memainkan tombol, bergerak menyerang, menang atau kalah, suara membantu menegaskan bahwa aksi tersebut benar-benar terjadi. Jadi selain dari feedback, audio itu juga menjaga kualitas atmosfer dalam game seperti game horror, action, racing, sampai simulasi. Semuanya sangat bergantung pada suara untuk membangun suasana yang sesuai dengan tema game. Jadi, secara teori, game itu adalah sebuah komponen penting untuk membantu imersi pemain, memberikan feedback, menyampaikan informasi kepada pemain. Jadi, kalau tanpa suara, game itu terasa datar dan kurang hidup gitu. Karena itu, dalam pembuatan game modern, audio bukan lagi tambahan, tapi sudah menjadi bagian wajib dalam pengembangan game. Baik, kita akan lanjut ke slide pertama. Di sini kita bisa melihat ya. Bayangkan kalau kita tuh bermain game yang grafiknya tuh bagus, animasinya smooth, efek visual memanjakan mata, gameplay seru, tapi ya ada yang kurang kayak gak ada suara. Jadi kita tuh gak tahu kayak langkah kaki karakter kita gimana, suara karakternya gimana, gak ada musik pertarungan, gak ada suara ledakan, tembakan, ataupun ambience mungkin sekedar seperti hujan, suara petir, dan sebagainya. Mungkin di awal permainan kita merasa ya biasa saja lah gitu, tapi seiring berjalannya waktu kita akan merasa bahwa itu flat gitu. Karena manusia itu memproses pengalaman melalui kombinasi visual dan audio secara bersamaan. Jadi dalam game, suara itu bukan sekedar sepelengkap audio, namun berfungsi sebagai pembangun atmosfer, pemberi feedback, dan juga memicu emosi pemain. Dan inilah pertanyaan untuk kita. Jika suara mampu mempengaruhi emosi, atmosfer, hingga kualitas bermain, maka muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sistem audio bekerja dalam game? Pertama ada background musik atau BGM. Ini adalah fondasi emosional dalam game yang menentukan apakah pemain merasa santai di menu utama atau tertekan saat waktunya hampir habis, misal ketika melawan bos. Dan contoh BGM sendiri itu ada seperti suara-suara, bisa jadi suara ambient seperti hujan dan sebagainya yang akan saya tampilkan setelah menjelaskan materi ini ya. Lalu ada juga sound effect atau SFX, yaitu suara spesifik dari tindakan atau objek seperti ledakan, pedang yang beradu, hingga suara klik tombol menu yang memberikan respons secara instan kepada pemain. Lalu ada juga voice over atau VO atau dialog. Ini adalah sebuah karakter yang memberikan nyawa dan kepribadian, sekaligus menjadi media penyampaian narasi cerita secara langsung. Ini biasanya bisa kita temukan dalam game story seperti God of War, Last of Us, dan sebagainya. Jadi ketika kita bermain sebagai player yang berjuang sendirian, biasanya itu ada sebuah narator yang disiapkan oleh dari developernya untuk menemani perjalanan kita, seperti memberitahu apa yang sudah terjadi di daerah ini, kita harus ngapain, dan sebagainya. Lalu ada juga ambience atau suara lingkungan. Suara latar konstan seperti angin,
hujan, atau keramaian sering tak disadari. Tapi kalau dihilangkan juga, dunia terasa kosong dan akan mati. Lalu fungsi audio dalam game itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada meningkatkan imersi pemain. Jadi audio itu bisa menipu otak kita agar mempercayai bahwa dunia digital atau game itu seperti nyata. Seperti ketika kita berada di hutan yang gelap, pasti kan suara itu akan sangat senyap atau mungkin ada suara serigala dan sebagainya. Jadi pemain itu bisa merasa ini beneran ya gitu. Lalu ada juga feedback gameplay. Pemain itu butuh konfirmasi bahwa input mereka berhasil diproses. Misal, suara saat mereka melompat, suara kling saat mengambil koin. Dan tanpa ini tuh pemain bisa kebingungan, ini bener gak sih yang saya lakuin? Lalu juga ada membangun emosi dan suasana. Musik tegang, langkah kaki pelan, adrenalin bisa langsung naik, bahkan sebelum monster muncul. Sebaliknya, fanfare kemenangan memberikan reward psikologis yang memuaskan. Kayak kita tuh ketika melawan bos gitu, pasti kita akan merasa tegang saat musik itu semakin kencang, atau bos itu tiba-tiba mengejar, dan ada suara seperti yang membuat kita itu akan merasa takut dan tegang. Lalu ketika kita mengalahkan, pasti ada kepuasan kayak, bisa ya aku ngalahin gitu. Lalu ada juga navigasi dan informasi spasial. Audio itu memberitahu pemain tentang hal yang tidak terlihat di layar, seperti suara langkah musuh yang lebih keras di earphone kiri misalnya. Ini tuh bisa terjadi pada game misalnya seperti game-game Battle Royale, game perang yang membutuhkan suara step atau langkah kaki musuh. Jadi player atau kita yang bermain bisa tahu apakah step musuh itu ada di kiri, di kanan, atau di belakang melalui suara. Informasi ini bisa sangat berpengaruh pada keputusan untuk gameplay kita. Lalu trigger sederhana menuju adaptive audio. Di pendekatan game lama, awal pengembangan game-game pada dulu lah mungkin kita bilang game-game jadul ya. Sistem audio game itu sangat sederhana. Trigger A, jika terjadi peristiwa A, maka akan memainkan suara B. Dan pendekatan ini tuh bisa dibilang udah nggak relevan dan untuk apa ya, bisa dibilang udah kaku lah gitu untuk game sekarang karena game sekarang itu biasanya lebih bersifat dinamis dan nggak terprediksi gerakan playernya. Sedangkan di era baru atau di era kita saat ini ada yang namanya adaptive audio, yaitu developer tidak pernah bisa memastikan kapan pemain seperti kita tuh akan melompat, kemana kita berjalan, berapa lama kita akan diam. Jadi sistem audio modern harus bereaksi dan beradaptasi secara real time atau langsung ya. Dan ada pemain input pemain. Jadi ketika si playernya lompat baru ada suara. Ketika playernya mengeluarkan pedang baru ada suara. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak player diam ada suara, itu kan aneh gitu ya. Jadi linear audio itu trigger play sederhana, dynamic audio itu adalah variasi berdasarkan kondisi, dan active audio adalah reaktif atau reaksi real time pemain. Oke, baik di sini saya akan menunjukkan seperti apa contoh-contoh background atau sound effect yang biasanya ada pada game. Kita buka layarnya. Oke, kita akan pindah ke sini. Di sini kita bisa melihat ya. Saya menggunakan website Pixabay untuk mencari sound effect. Di sini kita bisa mencari sound effect apapun yang kita butuhkan untuk game kita dan ini gratis dan bisa dipakai tanpa harus kita membayar lisensi ya. Jadi di sini kita seperti jika kita berada di hutan, pastikan kita akan ada ambience seperti hujan mungkin ketika di hutan atau suara-suara burung yang menggambarkan kondisi hutan dan suara itu seperti ini. Di sini ada suara koin ya, kita mengambil. Lalu ada juga suara seperti explosion atau ledakan ketika kita misalnya melempar bom kepada musuh atau ada bos yang menembakkan roket. Ada jadi suara ledakan. Ada juga suara keramaian, misal kita sedang berada di tengah kota atau tengah desa yang banyak NPC atau karakter-karakter sampingannya. Lalu ada juga suara seperti sound effect ketika kita melompat dan kita menyentuh tanahnya. Lalu ada juga di sini ambient game. Ambient ini tuh ya sama sih kayak tadi. Itu sifatnya itu untuk memberikan suasana pada game yang menggambarkan misalnya ada di kota, di hutan atau lagi di gunung gitu. Dan di sini bisa juga sebagai kayak efek yang menyambut kita ketika menyampai sebuah kota baru gitu. Lalu ada juga suara seperti lagu saat melawan bos ya. Lagu seperti ini kan bisa membuat kita merasa tegang karena bos itu sudah pasti susah, ditambah lagunya lagi membuat kita tegang gitu ya. Juga di sini ada seperti suara saat karakter kita beradu pedang dengan musuh misalnya. Dan jadi intinya suara-suara seperti ini tuh bisa dibilang sudah menjadi pelengkap lah dalam game. Kalau nggak ada suara-suara ini, game tuh terasa hampa pastinya. Jadi ya menurut saya sendiri ya, menurut kelompok kami gitu,
pasti sound effect game itu dan suara-suara lainnya udah harus diterapkan lah pada game-game. Kalau nggak ada ini pasti rasanya hambar ketika bermain. Walaupun grafiknya itu bagus, mulus, intinya ceritanya oke, tapi nggak ada suara ya kurang gitu. Jadi kalau semuanya udah bagus, komponennya dengan sound effect yang bagus, itu akan membuat suasana bermain atau kita sebagai player merasa puas dalam menamatkan gamenya. Gitu. Jadi sepertinya itu saja presentasi dari saya, Pak. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya Julian. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi musik menggunakan Asset Manager. Yang dimana di sini kita menggunakan Fmod. Yang dimana nanti dipraktekkan oleh teman kami Marcelo. Nah, di sini pertama kita akan sebelum kita menggunakan Fmod, pertama kita akan mencari ini di Asset Store Web. Di sini kita nunggu di sini kita memilih yang Fmod 2.03. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, di sini kalian bisa gampang tinggal download saja, kemudian nanti akan buka Unity langsung. Dikarenakan saya sudah download, di sini saya akan langsung ke My Asset, kemudian mencari Fmod for Unity 2.3. Dikarenakan sini sudah tampil, saya langsung akan mengimport Fmod-nya. Langsung saja import tanpa mengganggu settingan yang sudah tersedia. Namanya kita kasih oke. Setelah kita set, kita tinggal itu Fmod Studio Project. So asetnya tinggal file yang kita upload lagi. Saya di sini memilih udah sini, kemudian pilih yang ini.
Jika sudah dia akan apa? Kemudian next. Di listener kita akan diminta untuk mengganti unity listener ke smart listener dan kemudian replace. Sudah pernah di replace, di sini tidak bisa lagi. Kemudian di unity audio kita bisa kita next langsung. Di unity search begitu juga next. Dan search control kita next juga karena auto detect. Setelah semua tercentang artinya sudah diintegrasikan dengan sebagai contoh. Timeline sheet. Karena tidak ada sesuatu dengan aset. Jika sudah, kita kembali ke unit. Biasanya di pojok kanan bawah ada loading. Semua aset.
Mungkin ada error atau apa, biasanya di kanan bawah ada progress set. Teman kami Marcelo bisa mempraktekkannya lebih jelas lagi. Sekian saja penjelasan saya. Oke, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana logika penerapan integrasi musik atau suara ke dalam game kami, game project kami. Oke, yang pertama itu ada yang udah beberapa kami terapkan. Sebagai contoh, ini untuk footstep sound, efek soundnya untuk footstep pada saat jalan. Jadi seperti suara footstepnya. Apa kekencangan kali ya? Ntar ya, saya kecilkan dulu. Mode studio. BGM itu terlalu kencang biar kita terdengar dulu. Open proyek. Audio offering, audio back. Ntar ya, kita kecilkan dulu. Nah, BGM. Sayong. Sound. Suaranya dikecilkan. Bentar ya. Nah, ini kayak kedengaran ya suara apanya ya. Ini ketika running kami sudah menerapkan. Jadi kami menerapkannya ini per frame-nya. Misalnya mana frame yang lebih dekat dengan pada saat dia menginjak tanah, di situ kami pasang sound-nya. Mungkin itu akan dijelaskan nanti sama Marcelo untuk praktek langsung implementasi sound-nya. Oke. Lalu yang sudah kami terapkan itu kedua, itu adalah pergantian BGM. Nah, dinding ini adalah trigger cube-nya, dimana kalau dia nanti ditekan, disentuh maksudnya, ketika disentuh, nanti dia akan mengganti BGM-nya menjadi BGM biome tersendiri. Rencananya sih kami nanti mau bikin dinding sini sampai sini, nanti ada pintunya, di pintu inilah kami pasang triggernya itu, sesuai dengan apa dokumentasi yang dijelaskan di Fbox videonya. Jadi BGM trigger itu terpasang pada dinding ini. Jadi ketika kita datangin, ini BGM trigger untuk yang tahun, ini BGM trigger yang depan ini, BGM trigger untuk ke Infinite Land. Nih. Nah, ketika kau dari sini, nanti akan lanjut berubah jadi suara biomesnya, BGM based sound apa biomesnya. Selanjutnya ini adalah suara tiap monsternya tersendiri. Misalnya ini ada beruang. Rencananya kami mau menerapkan berbeda-beda, bervariasi. Misalnya suara matinya bear ini akan berbeda misalnya nanti untuk undead, atau nanti undead juga berbeda lagi suara untuk idlingnya. Dan ini semua rencananya kami selain dari BGM akan menerapkan 3D sound, di mana jika jauh dia tidak akan terlalu kedengaran nih. Nah, jadi dia tidak akan terlalu terdengar dia sama kami. Begitu juga dengan hunter. Jadi nanti hunter tiap mukul nggak akan kedengaran. Jadi itu tidak akan mengganggu gameplay experience. Ya benar. Baru untuk kedepannya kami akan menerapkan seperti ini contohnya. Tiren ini kan rumput tuh. Misalnya ke depan ini ke misalnya tiren 1 ini kan konkret. Jadi kami akan membedakan suara step untuk yang di konkret dengan step yang di grass. Begitu juga dengan biome lainnya. Misal biome lain ini, ntar kita pindahkan dulu. Nih, di biome lain ini, dia adalah seperti tanah bebatuan atau mungkin aja lebih ke, oke lah, contohnya pasir. Jadi kami akan buat nanti suara SFX berjalan di atas pasir gitu. Jadi tiap biome beda-beda untuk penerapan SFX footstep-nya. Untuk selanjutnya, mungkin aja seperti di apa kami di laporan UTS kami kemarin ada menjelaskan itu town building system, di mana town building system ini kan ada 3 status untuk setiap hunternya, di mana setiap hunter ini memiliki kelaparan, keletihan, sama mood. Jadi bisa aja nanti bad mood dia, nggak malas dia farmingnya gitu.
Jadi nanti di situ bisa nanti tiapnya, misalnya kalau lapar kan itu mau ke restoran tuh mau makan tuh kan. Nah, dia ada SFX misalnya dia masuk ke dalam restorannya mungkin aja gitu. Lalu kalau misalnya ke hotel mungkin ada SFX tersendiri. Begitu juga dengan kalau misalnya ke bar untuk merecover moodnya gitu. Jadi ada akan ada tersendiri-sendiri. Kebanyakan sih ambayan sih yang mau kami terapkan. Seperti misalnya pergantian dari siang ke malam. Gitu kan harus ada pembedanya juga dong. Kayak ini udah pagi, ini udah malam. Harus ada pembeda suaranya gitu. Lalu, ntar ya kita cari lagi apa lagi yang perlu di apa. Baru untuk setiap hunternya mungkin kurang lebih sama sih hunter SFX-nya. Karena sama-sama manusia. Mungkin beda lagi untuk ke enemy-nya mungkin. Enemy-nya mungkin ada beruang. Nanti kan ada undead, ada kalau beruang ini kan animal tipenya kan. Kalau undead ada, nanti ada demon lagi. Berbeda-beda pokoknya untuk semua SFX. Misalnya beberapanya ada terkhusus yang berbeda. Tapi kok mungkin jalannya mungkin sesuai dengan apa yang sudah diterapkan tadi ke sininya. Jadi kalau tirannya nanti dia rumput, nanti akan suara rumput juga gitu. Lalu lanjut kita ke oh iya, SFX persenjataan. Gak mungkin dong suara suara bow atau panah sama dengan suara pedang. Jadi kami akan membeda-bedakan kayak sword, suara SFX untuk pas nge-slash atau mungkin pas lagi apa atau pas skill nanti dibedakan gitu. Baru sama juga dengan sorcerer untuk SFX skill-skillnya meteor jatuh atau apa gitu. Itu kan nanti ada suara efek tersendirinya. Lalu basic class player crafting. Oh, untuk SFX apa? Blacksmith juga. Jadi nanti kan player bukan bertugas untuk memantau saja. Jadi player ini bertugas untuk mengelola sebuah kota atau village, maybe. Itulah itu. Intinya dia akan mengolah perkotaan ini, di mana nanti dia bisa crafting. Nanti crafting senjata ini mungkin aja ada suara tersendirinya. Nah, ini mana nanti weapon yang jadi apa itu akan terjual kepada hunter. Mungkin juga nanti pada saat berjual nanti ada suara cekring. Biar mengetahui si hunter ini sudah membeli apa senjata kita. Jadi kurang lebih game kami ini menerapkan sistemnya kayak life cycle sebuah hunter gitu. Nanti hunter ini lebih diutamakan mandiri, di mana dapat gold ester sendiri dan dapat mencari material sendiri untuk craft bahan-bahannya sendiri gitu. Lebih gitu sih Pak. Oke. Oke, mungkin kedepannya mungkin akan kami sampaikan lagi ya dalam UAS. Untuk saat ini itu saja dulu yang terpikirkan. Oke, sekian saya kembalikan kepada Siapis. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi audio atau SFX di dalam game pada Unity. Sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, pada contoh kali ini kita akan mencoba melakukan implementasi suara kaki pada sebuah karakter dalam Unity. Awalnya kita perlu mencari sebuah aset terlebih dahulu. Bisa kita cari dari sabi.com. Ini akan saya jelaskan sebelum lebih lanjut nantinya. Sebelumnya kita akan membahas mengenai tool yang kita gunakan pada implementasi audio di sini. Di sini kita menggunakan Fmod tool. Bisa di-download pada link berikut ini. Silakan pilih version 2.03. Kemudian download pada Windows. Oke. Selanjutnya setelah di-download maka akan diminta untuk menginstal pada project Unity-nya supaya bisa digunakan untuk tools Fmod ini. Oke, selanjutnya untuk mencari audio bisa kita gunakan website ini pixabay.com. Kemudian kita lakukan pencarian, misal footsteps. Enter. Jangan lupa di sini diganti ke sound effect. Di sini bisa kita lihat kita mendapatkan beberapa opsi.
Di sini kita bisa juga dengarkan opsi dari audio tersebut. Jika sudah selesai mendapatkan opsinya, maka kita bisa langsung melakukan download. Di sini kita tinggal tekan download saja, maka dia akan otomatis di download pada folder download kita. Di sini saya sudah menyediakan contoh audio yang bisa kita gunakan untuk implementasi ini. Selanjutnya, saya juga ada sediakan ya, tools tambahan untuk kita lakukan modifikasi terhadap audio yang kita berikan. Ini website ini berfungsi untuk sebagai audio cutter, di mana kita bisa melakukan cut ya, pemotongan terhadap audio yang telah kita pilih, nanti yang akan kita implementasikan ke dalam project gamenya. Di sini kita pilih awal dari audio dan akan di-cut pada bagian mana untuk akhir dari audionya tersebut. Jika sudah, tinggal kita save, kemudian akan di-download lagi. Oke, setelah selesai mendapatkan aset dari audio tersebut, maka kita bisa langsung masuk ke tools dari Fmod-nya sendiri. Sekarang kita akan buka langsung Fmod-nya. Maka ini merupakan tampilan awal dari Fmod-nya. Di sini kita bisa lakukan open project awalnya. Kemudian pilih project kita, masuk ke bagian audio bank, kemudian pastikan kita membuka audiobank.fs Pro. Setelah kita buka, ini sudah kita bagikan berdasarkan audionya, tujuan audionya. Ada BGM dan SFX. BGM ini untuk untuk kita simpan audio lingkungan. Sedangkan SFX merupakan untuk audio dasar. Misal seperti audio jumping, landing, punch, dan running. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ya, asetnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk pada menu aset, kemudian di kanan import aset. Kemudian kita pilih pada note dan masuk ke contoh tadi. Jadi tinggal kita open saja, kemudian akan masuk ke sini. Di sini masih unused, maka kita akan buat dulu eventnya di sini. Di kanan add new event. Oke, ini kita delete, masukkan ke folder new event. Kita namakan walking. Kemudian sudah kita tambahkan, ini masih unassigned, kita bisa assign to bank, kemudian pilih master. Maka ini akan otomatis masuk ke banknya. Di sini kita bisa lihat otomatis ditambahkan SFX walking. Nah, setelah itu kita akan lakukan add new sheet ya. Pada event ini, sudah kita masukkan ke banknya, kita tinggal klik kanan pada area ini, kemudian add timeline sheet. Setelah itu, kita akan melihat ada timeline di sini untuk kita masukkan audionya. Di sini kita bisa masukkan audionya dari aset. Di sini ya yang tadi unused. Kita bisa dragkan saja, masukkan ke bagian sini. Ikan sedikit. Oke. Sudah selesai, kita masukkan pada bagian Fmod Studio-nya, maka jangan lupa kita lakukan build. Ini untuk updatekan file audionya pada projectnya. Karena Fmod Studio-nya sudah terintegrasi dengan file project kita. Oke, next.
Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian pemrogramannya. Sebelumnya, untuk masuk ke bagian pemrogramannya, kita bisa masuk pada playernya langsung. Kemudian kita cari di sini. Ini untuk audio scriptnya nanti akan kita lakukan pengeditannya. Kita bisa masuk ke bagian set, kemudian script audio. Di sini ada audio manager, kita akan melakukan modifikasi pada audio manager ini. Kita tinggal klik 2 kali, kemudian akan masuk ke Visual Studio Code. Di sini merupakan tempat di mana kita lakukan sebuah inisialisasi terhadap audio yang telah kita masukkan ke Fmod Studio-nya. Di sini code-nya cukup simpel. Kita akan membuat sebuah variabel public dengan constant string. Ini merupakan nama dari variabelnya, kemudian ini merupakan direktori dari audionya, di mana ini merupakan event. Jika kita masuk ke studionya, masuk ke bagian event, kemudian SFX. Di sini ada walking, ini akan kita masukkan. Maka kita akan ini merupakan kode yang akan kita tambahkan. Ini merupakan nama dari variabelnya, kemudian ini merupakan direktorinya. Masuk ke event SFX, ke folder SFX merupakan dan akan masuk ke audio walking. Ini yang akan kita implementasikan nantinya, akan kita panggil stringnya, variabelnya. Setelah kita melakukan inisialisasi, maka kita bisa langsung masuk ke audio script dari playernya. Tunggu bentar, masih loading. Oke, sekarang kita masuk ke playernya. Di sini kita akan mencari saja audio scriptnya. Di sini ada audio script. Kita tinggal melakukan pengeditan di sini. Sebenarnya kita bisa masukkan aja audio scriptnya di sini. Kemudian kita di sini ini untuk audio scriptnya di sini berisi berbagai macam function yang akan kita panggil nantinya. Di mana isi dari function ini merupakan nanti akan kita memanggil sebuah fungsi untuk melakukan play, akan ngeplay audionya dari aset yang sudah kita masukkan kepada Ahmad. Di sini kita untuk play footstep, langkah kaki, maka kita tinggal menambahkan function ini, function void play footstep walk. Ini merupakan nama function, bebas bisa dibuat apa, tetapi nanti akan kita sesuaikan dengan event pada animator nantinya. Ini tinggal tambahkan audio manager play SFX untuk memainkan SFX atau audio tersebut. Dari audio manager SFX walking ini merupakan nama variabel yang telah kita set sebelumnya. Di sini SFX walking, pastikan nama variabelnya ini sama. Dan juga ini transform position untuk agar audionya bisa mengikuti arah dari objek player ini. Jadi ini transform posisi akan mengikuti lokasi dari player tersebut. Jadi audio tersebut tidak akan bisa terdengar dari segala arah, tetapi pada suatu lokasi tertentu. Selanjutnya setelah kita deklarasikan variabelnya dan kita buat fungsinya, maka kita akan langsung masuk ke
animatornya. Kita tunggu lagi. Setelah kita akan masuk ke animatornya di sini, kita tinggal cari animatornya. Di sini ada movement, klik dulu, dan masuk ke animatornya. Di sini untuk tampil animatornya, kita tinggal bisa masuk ke bagian animator yang merepresentasikan walk forward. Ini merupakan animasi player untuk animasi berjalan, walking saja. Selanjutnya di sini kita bisa langsung pilih edit ya untuk animationnya. Dan kemudian di sini kita bisa pilih pada bagian event untuk menambahkan function. Functionnya merupakan function play as effects ini. Dan pastikan kita ingin melakukan function tersebut untuk play audionya pada frame tertentu. Kita tidak ingin audionya dimainkan pada frame yang tidak sesuai. Maka kita perlu melakukan observasi pada animasinya lagi. Di sini kita akan lakukan play dan ini merupakan speed dari animasi tersebut. Untuk animasinya ini merupakan kecepatannya. Di sini kita bisa lakukan play untuk memainkan animasinya. Di sini kita bisa menunggu frame tertentu ya. Di sini frame 14 ini merupakan frame di mana kakinya sudah hampir menyentuh tanah, maka kita bisa langsung di frame-nya kita bisa langsung add new event hingga tekan dan kemudian function ini kita akan sesuaikan dengan function di sini. Tinggal copy, kemudian kita langsung masukkan di sini untuk place footstep walk. Ini pastikan function ini sama untuk memainkan audio yang sama. Jika fungsinya beda, maka ya fungsinya beda dan belum ada dideklarasikan pada script ini, maka dia akan memanggil audio apa-apa. Oke, pastikan audio sama, kemudian apply. Oke. Titik. Ini sudah ada satu event di sini, play footstep walk. Kemudian kita akan lihat lagi animasinya apakah masih ada suatu frame yang membutuhkan audio pemanggilan function tersebut. Oke, ini frame 30 mungkin sudah pas ya. Dimana kaki satunya menyentuh tanah, maka ini bisa kita langsung masukkan saja add new event lagi. Kemudian pastikan nama fungsinya sama untuk memanggil audionya. Kemudian kita lakukan apply. Kemudian di sini kita sudah ada dua event untuk memanggil audio langkah kaki pada kedua kaki. Oke. Oke, setelah selesai kita mendeklarasikan functionnya untuk dipanggil pada frame yang sesuai, maka kita mungkin bisa langsung masuk ke gamenya, kemudian coba lihat hasilnya. Di sini sudah terlihat ya, bahwa implementasi audionya sudah berhasil sesuai dan dapat diimplementasikan untuk audio footstep-nya. Oke, sekedar tambahan untuk
untuk membuat audio tersebut menjadi 3D, maka kita bisa langsung edit saja pada Fmod-nya. Sini walking, saya klik di sini, kemudian pada master track di sini kita bisa langsung klik, kemudian add effect, kemudian kita akan masukkan Fmod Specializer. Ini merupakan sebuah function Fmod untuk menentukan, untuk membuat suatu audionya menjadi bentuknya 3D. Di mana audio ada dua jenis, ada 2D dan 3D, di mana 2D bisa didengar ketika player berada di posisi manapun selagi masih ada di game tersebut. Sedangkan untuk audio 3D dibutuhkan player berada di posisi tertentu supaya bisa mendengar audio tersebut. Jadi ada jarak dari audio tersebut supaya bisa didengar. Dan untuk pengaturan jaraknya bisa diatur di sini untuk distance-nya. Dan kemudian untuk pembesarannya, suaranya mungkin bisa diatur pada bagian sini. Oke, mungkin sekian saja ya presentasi atau kesempatan dari saya untuk menjelaskan implementasi dari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik Pak, sepertinya sekian saja materi video pembelajaran yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih.